Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mereview tugas 2 perekonomian Indonesia. Yang pertama, Continuum Risk-Based Asset Integrity Management System for Geothermal Steam Pipelines Kamajang Unit 4 Indonesia. Yang dimana artikel ini ditulis oleh Andi A, Zarok, dan Kaya pada tahun 2021. Artikel yang kedua, Interdependence Between Monetary Policy and Asset Price in ASEAN 5 Countries. Ditulis pada tahun 2021. Penulisnya Juroh SM, Ike BN, dan Narayan PK pada tahun 2021. Yang ketiga, Excessive Investment Failure Corporate Strategy. Case study of the bankruptcy of the state Indonesia Airlines Garuda Indonesia. Ditulis oleh Subianto pada tahun 2022. Artikel yang keempat, The Lack of Distortionary Effect of Proximate Test Result from a Nationwide Experiment in Indonesia. Ditulis oleh Banerjee et al. Pada tahun 2022. Ditulis et al. Karena penulisnya lebih dari 3. Untuk selanjutnya, artikel yang kelima, berjudul Financial Immunity of Companies from Indonesia and Shanghai Stock Exchange during the US-China Trade War. Artikel ini ditulis oleh Wijaya et al. Pada tahun 2022. Untuk penulis lengkapnya bisa dilihat di referensinya. Untuk artikel yang ke-6, Payment Method and the Disposition Effect Evidence from Indonesia Mutual Fund Trading. Ditulis oleh Costa AFD, Sing FMA, dan Sing FMA pada tahun 2021. Yang ketujuh, artikel berjudul Drill, Baby, Drill, Natural Resource, Stock and Fertility in Indonesia. Ditulis oleh Bram ME dan Bram PA pada tahun 2022. Yang ke-8, artikel yang ke-8 berjudul The Response of Exchange Rate of Coal Price, Palm Oil Price, and Inflation in Indonesia, Tell Des Dependence Analysis. Ditulis oleh Chandarin et al. Pada tahun 2022. Untuk artikel yang ke-9, Role of Islamic Bank in Indonesia Banking Industry and Imperial Exploration. Ditulis oleh Rizvi et al. Pada tahun 2022. Artikel yang ke-10, Mitigating the Shadow Economy through Financial Sector Development in Indonesia, Some Empirical Result. Artikel yang ke-10 ini ditulis oleh Safwan S, Habibullah MS, dan Sugandi pada tahun 2021. Artikel yang ke-11, Monitoring Small Scale Fisher Catches in Indonesia through a Fishing Logbook System, Challenge and Strategies. Ditulis oleh Sari et al. Pada tahun 2021. Artikel yang ke-12, Foraging Investment Regulation and Firm Productivity Granular Evidence from Indonesia. Artikel yang ke-12 ini ditulis oleh Genher R. Kiskatos R. pada tahun 2022. Pada artikel yang ke-13 ini berjudul A Comparative Study of Sustainability Profiles Between Small Scale Mariculture, Capture, Fishery and Tourism Community within the Anambas Archipelago, Small Island MPA Indonesia.
Artikel ini ditulis oleh Al-Basri H. Samud J. pada tahun 2022. Artikel yang ke-14 berjudul Land Reform, Rationalities and their Governance Effect in Indonesia, Provoking Land Politics or Addressing Adverse Formalization. Ditulis oleh MC Karti et al. Pada tahun 2022. Artikel yang ke-15, Meta-Analysis of Multicultural Education Paradigm in Indonesia. Artikel ini ditulis oleh Jayadi Abdul Basri pada tahun 2022. Untuk lengkapnya bisa dibaca pada referensinya ya. Artikel yang ke-16 berjudul Analysis of Tax Amnesty Effectiveness in Indonesia. Ditulis oleh Hajawiyah pada tahun 2021. Artikel ke-17 berjudul Bringing State-Owned Entities Back into the Industrial Policy Debate, The Case of Indonesia. Artikel ini ditulis oleh Kim K. dan Sommer A. pada tahun 2021. Yang ke-18, Adoption of Digital Technologies for Micro and Small Business in Indonesia. Ditulis oleh Trinugroho et al. Pada tahun 2022. Artikel yang ke-19 berjudul Non-Monetary Incentives for Tobacco Prevention Among Youth in Indonesia. Ditulis oleh Triana M. White JS pada tahun 2022. Artikel yang ke-20, The Transformation of Public Space Production and Consumption in Post-Reformation Indonesia Cities. Ditulis oleh Panjaitan TWS Kojanide Darchen S pada tahun 2022. Selanjutnya, artikel ke-21 berjudul Asset Index and the Measurement of Poverty, Inequality, and Welfare in Southeast Asia. Ditulis oleh Daud et al. Pada tahun 2020. Selanjutnya, nomor 22. Jurnal 22 berjudul Impacts of Village Fund on Post-Disaster Economic Recovery in Rural Aceh Indonesia. Ditulis oleh Nugroho et al. Pada tahun 2022. Artikel yang ke-23 berjudul Making Illegality Visible, the Governance Dilemmas Created by Visualizing Illegal Central Kalimantan, Indonesia. Ditulis oleh Astuti et al. Pada tahun 2022. Selanjutnya, artikel ke-24 berjudul Does the Islamic Label Indicate Good Environment, Social, and Government Performance Evidence from Sharia Compliant Firms in Indonesia and Malaysia. Ditulis oleh Koyum et al. Pada tahun 2022. Untuk artikel yang ke-25 berjudul How Different Electricity Pricing System Affect the Energy Dilemma Assessing Indonesia Electricity Marketing Transition. Ditulis oleh Heffron et al. Pada tahun 2022. Selanjutnya, artikel yang ke-26 berjudul Coal versus Renewable List Cost Optimization of the Indonesia Power Sector. Ditulis oleh Ordonez J.A. Fritz M. Extend J. pada tahun 2022. Artikel yang ke-27 Information Security Cultural Difference Among Healthcare Facility in Indonesia.
Ditulis oleh Sari et al. Pada tahun 2021. Yang ke-29 berjudul Dynamic Capital Structure in Indonesia. Does the education and experience of CEO matter? Ditulis oleh Chua et al. Pada tahun 2022. Untuk yang ke-30, Land Use Balance Determination using Satellite Imagery and Geographic Information System Case Study in South Sulawesi Province, Indonesia. Untuk abstraknya silahkan dibaca sendiri. Ditulis oleh Saing, Z, Zainal H, dan Denny S pada tahun 2021. Untuk judul yang ke-31, Marine Conservation in the Sunda Banda Sea Cape Indonesia. Ditulis oleh Stradivari et al. Pada tahun 2022. Untuk pembacaan et al. Karena dia lebih dari 3 penulisnya, jadi ditulis et al. Bisa dilihat di referensi Stradivari, Brown DAA, dan Amkielitela. Untuk selanjutnya, artikel yang ke-32 berjudul Longitudinal Study of Agriculture Household in Indonesia, the Effect of Land and Labor Mobility on Welfare and Poverty Dynamic. Ditulis oleh Moes et al. Pada tahun 2020. Untuk artikel yang ke-33, Developing Sustainable Small-Scale Fishing Livelihood in Indonesia, Trends Enabling and Constraining Factor and Future Opportunities. Artikel yang ke-34, Coal Power and Coal Powered Politics in Indonesia. Ditulis oleh Ordonez et al. Pada tahun 2021. Pada artikel yang ke-35, How Far the Apple Fall from the Tree, Intergenerational Transmission of Educational Attainment in Indonesia. Ditulis oleh Raza SH, Aitun U pada tahun 2021. Selanjutnya, artikel yang 36, Determinants of Capital Structure and Firm Financial Performance. Ditulis oleh Ramli NA, Latan H, Solovida pada tahun 2019. Artikel yang ke-37, Agrarian Change, Livelihood, Dynamic and Welfare Outcomes, Evidence from Plantation Crop Farmer in Indonesia. Ditulis oleh Kahling M. Alam Syahzad, Sibhatu KT pada tahun 2022. Artikel yang ke-38, berjudul Fixed Price and Book Building Method in Exogenous Environment, Evidence from Indonesia Stock Market. Ditulis oleh Hanafi MM pada tahun 2021. Untuk artikel yang ke-39, Impact of Reserve Recruitment and Liquidity Conversion Ratio DSJE Model from Indonesia. Ditulis oleh Chauwa T pada tahun 2021. Untuk artikel yang ke-40, there is no trustable data, the state and data accuracy of violence against women in Indonesia. Ditulis oleh 3 orang, yang pertama Noer, KU, Khadijah, dan Rudiatin pada tahun 2021. Untuk artikel yang ke-41 berjudul Reconstruction of Disaster Education, the Role of Indigenous Disaster Mitigation for Learning in Indonesia Elementary School. Ditulis oleh Swarmika et al. Pada tahun 2022.
Untuk artikel yang ke-42, can post disaster tourism development improve this destination livelihoods, a case study of Aceh, Indonesia. Artikel ini ditulis oleh Lastres et al. pada tahun 2020. Artikel yang ke-43 berjudul Socio-Economic Impact and Sustainability of Mining, a Case Study of the Historical Tin Mining in Singkep Island, Indonesia. Ditulis oleh Syahrir, Wal, dan Diablo pada tahun 2020. Artikel yang ke-44, The Economic Impact of Tin Mining in Indonesia during an Era Disconnection 2001 sampai 2015, a case study of Kepulauan Bangka Belitung Provinsi. Ditulis oleh Sulista Rashid FA pada tahun 2022. Artikel yang ke-45, Dietary Diversity of Rural Indonesia Household Declines of Over Time with Agricultural Production Diversity Even as Income Rise. Ditulis oleh Mehraban N. Ikhkowitz A pada tahun 2021. Dan pada artikel yang ke-46 berjudul Managing Socio-Political Risks at the Subnational Level Lesson from MNE Subsidiaries in Indonesia. Ditulis oleh Royal et al. Pada tahun 2022. Selanjutnya artikel yang ke-47 berjudul Developing a Framework to Increase Solar Photovoltaic Microgrid Penetration in the Tropical Region, a Case Study in Indonesia. Ditulis oleh Islami MS, Urmete Kumara NS pada tahun 2021. Artikel yang ke-44, Change in ET Governance and its Impact Ordinary Business Process, Case Study at Indonesia Supreme Audit Institute BPK. Penulisnya Naim et al. Ada 3 orang, lebih dari 3 orang, yang dimana Naim AF, Wibawa AD, Yude AK pada tahun 2022. Artikel yang ke-49, Muslim CEO and Bank Risk Taking Evidence from Indonesia. Artikel ke-49 ini ditulis oleh Oicha Setiawan dan Hoi pada tahun 2021. Artikel yang terakhir berjudul Opportunities and Challenges of Energy Service Companies to Promote Energy Efficiency Program in Indonesia. Artikel yang terakhir ini ditulis oleh 3 orang. Yang pertama Nur Cahyanto, Simsek Y, dan Urmete pada tahun 2020. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya bacakan atau saya review dari tugas ketua perekonomian Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.